Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dominic Lara Bali, NIM 22118430115, kelas D, program studi sejarah dan sosiologi, mata kuliah Universitas Insan Budi Utama Malang. Di video kali ini saya mempresentasikan tentang bias gender dalam pendidikan. Salah satu lembaga digunakan sebagai bentuk sosialisasi khusus yang secara sistematis. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga. Pendidikan non formal yaitu pendidikan yang berlangsung di masyarakat. Bentuk bias gender yang terdapat dalam pembelajaran sosiologi kelas 11, di mana satu bilang bentuk bias yang terlihat yaitu adanya penampakan perempuan sebagai subordinasi serta ditemukan adanya bela-belaan. Menyampaikan materi lebih fokus, memberikan perhatian pada murid laki-laki dan menomorduakan melatar belakangi guru dalam mengambil tindakan. Seharusnya murid laki-laki dan perempuan sebenarnya harus memperhatikan dengan seimbang, terutama dalam penyampaian materi tanpa membedakan dalam penyampaian materi antara laki-laki dan perempuan. Penyebab bias gender dalam pembelajaran sosiologi dibagi menjadi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ketidakpahaman guru mengenai bias gender, ketidakpahami dilatar belakangi karena guru hanya lulus pendidikan geografi yang dimana dulu guru saat mempunyai di bangku kuliah tidak mendapatkan pahami tentang mengenai pemahaman gender. Internalnya itu yang menjadi penyebab bias gender dalam pembelajaran sosiologi kelas 11 di MAN 1 Buleleng berpartisipasi dalam ikut serta dalam proses belajar mengajar, seperti ikut aktif dalam berdiskusi, bertanya dan menjawab pertanyaan guru. Yang bias gender temukan dalam pembelajaran sosiologi yaitu ketika proses belajar mengajar di kelas, guru sebagai seorang pendidik terlihat posisi guru selalu berada dalam satu posisi saja dalam penyampaian materi, selalu berada pada posisi murid laki-laki dan lebih memberikan perhatian dibandingkan murid perempuan. Proses peserta didik mengenai bias gender dalam pembelajaran sosiologi yaitu peserta didik juga tidak paham mengenai bias gender. Peserta didik selalu beranggapan bahwa terdapat perlakuan yang berbeda antara murid perempuan dan laki-laki yang ditunjukkan oleh guru, dan juga peserta didik selalu beranggapan bahwa mempelajari sosiologi belum bebas dari bias gender.
untuk memanfaatkan isu bias gender sebagai sumber belajar. Isu bias gender dalam pembelajaran sosiologi, khususnya bias gender dalam proses belajar mengajar dan bahan ajar yang digunakan oleh guru dan peserta didik, yaitu salah satu contoh sumber belajar yang masuk dalam kategori sumber belajar yang memaafkan karena tidak sesuai untuk memanfaatkan isu bias gender sebagai sumber belajar sosiologi, yaitu menggunakan strategi pembelajaran inquiry yang dikombinasikan dengan strategi pembelajaran afektif. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.